Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran, hari ini saya Dr. Yuli akan bersama-sama dengan kalian untuk belajar melakukan pemeriksaan fisik neurologik yang terkait dengan gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis, tonus, klonus, dan trofi. Seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan fisik ini harusnya menunjang dengan hasil yang kita dapatkan dalam anamnesis, sehingga pemeriksaannya nanti terarah yang sifatnya harusnya mendukung atau membuktikan atau membantu hasil anamnesis yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, misalnya kelainan di otak karena terjadi stroke yang lesinya di sebelah kiri. Berarti secara teori harusnya akan kita temukan gangguan gerakan kekuatan yang bersifat hemi dan kontralateral. Hemi maksudnya separuh tubuh, kontralateral maksudnya kelainannya berlawanan dengan lesi yang kita dapatkan, serta sifatnya upper motor neuron. Seperti tadi saya contohkan, misalnya stroke dengan lesi sebelah kiri, tentu akan kita dapatkan gangguan baik kekuatan, gerakan, refleks fisiologis, refleks patologis, dan sebagainya itu yang sifatnya hemi, separuh. Separuhnya sebelah mana? Kontralateral dengan lesinya. Jadi misalnya lesinya tadi sebelah kiri, harusnya terjadi hemiparesis yang sebelah kanan, karena sifatnya kontralateral. Kemudian, kalau kelainannya itu ada di kaki, misalnya ada di kaki, karena seperti waktu sensibilitas sudah saya contohkan, misalnya karena neuropati diabetik, berarti sifatnya metabolik, simetri kanan dan kiri dimulai dari yang bawah. Atau pada GBS, sifatnya akut, letak gangguannya ascenderen, mulai dari bawah ke atas dan sifatnya simetri. Atau contoh yang lain yang sudah saya sampaikan juga pada saat seri pemeriksaan sensibilitas, misalnya pasca trauma, jatuh, kena leher, kemudian terjadi tetraparesis, berarti kita berpikir itu dia kena kelainannya di segmen cervicalis. Baik bisa mengenai yang upper motor neuron dalam arti kena medula spinalis, atau mengenai yang lower motor neuron dalam arti radik nervi spinalis segmen cervicalis. Hal-hal lain yang mendukung tergantung. Kalau yang neuropati tadi pastinya akan kelainannya bersifat LMN atau lower motor neuron. Kalau lesi di otak seperti stroke tadi, tentu karakteristiknya akan yang muncul adalah karakteristik dari gangguan nervus upper motor neuron. Nah, yang jadi masalah kalau ada di medula spinalis seperti cervical ini apakah tetraparesisnya atau gangguan geraknya inti sifatnya UMN atau LMN? Kita harus mengetahui dulu karakteristik yang UMN dan karakteristik yang LMN. Secara garis besar kan kita bisa merangkum gangguan yang bersifat UMN itu refleks fisiologis akan muncul,
refleks fisiologis akan meningkat, refleks patologis akan muncul, tonus akan meningkat, klonus akan muncul, tonus meningkat, trofi akan eutrofi, dan klonus akan muncul. Sebaliknya untuk yang kelainan yang bersifat lower motor neuron, nanti akan didukung dengan karakteristik gangguan lower motor neuron, seperti refleks fisiologis akan menurun atau menghilang, refleks patologis sebaliknya dengan yang UMN tadi, refleks patologis akan tidak muncul atau negatif, tonusnya akan menurun, trofinya akan menjadi hipotrofi, kemudian klonusnya akan negatif, tonusnya akan menurun, trofinya akan hipotrofi. Jadi karakteristik yang membedakan antara upper dan lower motor neuron itu sudah harus kita pikirkan, termasuk letak-letak lesinya, sehingga pada saat pemeriksaan fisik kita sudah harus terpola untuk mencari hal-hal tersebut yang sesuai tidak dengan apa yang kita pikirkan, diagnosis yang kita pikirkan itu, baik mengenai letak lesinya, apakah UMN atau LMN, atau bisa juga selain letak lesinya juga sifatnya, UMN atau LMN. Kemudian hal yang lain lagi yang harus kita persiapkan pada saat mau melakukan pemeriksaan fisik adalah teknik aseptik, cuci tangan, kemudian memposisikan di sebelah kanan penderita, pemeriksanya di sebelah kanan penderita, kemudian head to toe-nya dilakukan untuk pasien yang dewasa. Kemudian untuk pasien yang anak-anak, toe to head, dari kaki ke atas. Jadi pola umum itu tetap harus kita lakukan. Kemudian hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan pada saat pemeriksaan fisik neurologik ini, kita harus tahu bahwa untuk gerakan dan kekuatan otot itu hanya bisa dilakukan pada pasien yang full komposmentis, sadar penuh. Kalau tidak sadar penuh, tidak bisa dilakukan itu. Dan pasien tidak terganggu dalam arti nyeri. Sehingga nanti kalau pasien tidak sadar, tidak bisa disuruh melakukan gerakan, di rekam medis akan kita tulis gerakan dan kekuatan tidak bisa dilakukan atau tidak dinilai karena pasien mengalami penurunan kesadaran. Hal yang lain lagi terkait gerakan dan kekuatan otot ini, pemeriksaannya juga harus bebas dari rasa sakit. Misalnya kaki nyeri, bengkak misalnya, atau terjadi inflamasi misalnya. Tentu tidak bisa kita lakukan pemeriksaan gerakan dan kekuatan. Di dalam rekam medis nanti kita tulis gerakan dan kekuatan sulit dinilai atau tidak valid dinilai karena pasien merasa sedang sakit di kaki atau di tangan, begitu. Itu adalah untuk gerakan dan kekuatan. Sedangkan untuk pemeriksaan refleks fisiologis dan refleks patologis tidak mensyaratkan pasien harus sadar penuh atau full komposmentis. Begitu juga untuk pemeriksaan tonus, itu tidak harus pasien sadar penuh. Kemudian klonus, itu juga tidak harus pasien sadar penuh. Begitu juga trofi otot, kita tidak harus memeriksanya pasien dalam keadaan sadar penuh. Itu bisa dilakukan dalam keadaan pasien koma sekalipun. Jadi itu untuk pengantar tata cara pemeriksaan gerakan, kekuatan otot, tonus otot, trofi, kloni,
refleks fisiologis, dan refleks patologis. Baik, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan tersebut. Saya akan cuci tangan dulu, dan kita akan belajar hal ini untuk topik ini dengan dibantu oleh probandus kita, Pak Poniman. Baik, kita lanjutkan adik-adik untuk melakukan praktek pemeriksaan neurologik, pemeriksaan fisik neurologik yang terkait gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis, tonus, klonus, dan trofi otot. Seperti tadi saya sampaikan, saya akan melakukan cuci tangan dulu. Dan ini sudah hadir probandus kita dibantu oleh Pak Poniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Poniman, ya. Ini kita akan melakukan praktek pemeriksaan fisik neurologik. Tidak usah khawatir, tidak menimbulkan nyeri, ya. Jadi santai saja, ya. Nanti perhatikan apa yang saya instruksikan atau yang saya sampaikan, kemudian memberikan respon. Jelas, ya? Pak Poniman, santai saja, ya. Sudah selesai cuci tangannya, saya memposisikan di sebelah kanan pasien. Nanti saya lakukan dari atas ke bawah, dari kepala atau dari kepala ke kaki. Untuk pemeriksaan ini, kalau pasien dalam keadaan sadar kompos mentis, bisa dilakukan dalam kondisi duduk maupun tidur. Tetapi kalau pasien dalam kondisi penurunan kesadaran, otomatis pasien dalam kondisi berbaring atau tidur. Nah, kali ini probandus kita dalam kondisi full kompos mentis, tetapi kita lakukan saja dalam posisi tidur, supaya nanti kalau kita ketemu pasien dengan penurunan kesadaran, bisa melakukan dengan hal yang sama. Monggo, Pak Poniman, bisa tidur dulu. Ini adalah pemeriksaan gerakan dulu, gerakan otot, ya. Jadi namanya gerakan, pasien disuruh menggerakkan kedua tangannya. Coba Pak, digerakkan, diangkat, naik ke atas seperti saya begini, lurus, ya. Turunkan, gerakkan lagi, ya. Tidak ada lemes salah satu, ya. Nah. Jadi kalau tidak ada lemes salah satu begini, nanti kekuatannya akan full 5. Tetapi kalau coba yang satu seakan-akan lemes, yang kanan misalnya, coba seberapa? Yang kanan, oh segitu. Ini cuma bisa segini. Ya, terus langsung, oh ya, oh segitu. Ya, ya. Berarti nanti nilainya yang ekstremitas atas kanan gerakan terbatas. Kalau tadi yang pertama tadi gerakan bebas. Ya, jadi penilaian untuk gerakan adalah bebas atau terbatas. Nah, terbatasnya ini kekuatannya seberapa? Kalau yang 5 tadi tidak ada gangguan gerakan misalnya. Nanti kalau kita nilai kekuatannya akan 5. Dalam arti kekuatannya sama dengan pemeriksa. Ada 3 regio, tangan, lengan bawah, lengan atas. Ini kita meriksa kekuatan. Seakan-akan tadi kekuatannya full, penuh atau 5. Coba Pak Poniman salaman sama saya. Yuk, kanan dan kiri. Diremat kenceng banget, kenceng. Terus. Nah, kekuatannya sama. Kanan dan kiri. Lengan bawah, yuk. Ditarik ke arah mukanya panjenengan, saya ke belakang. Nah, ini kuat-kuatan begini sama. Jadi kekuatannya kalau full 5. Untuk ekstremitas atas, kanan dan kiri 5 dan 5. Kemudian ekstremitas, itu tadi ke ekstremitas lengan bawah, sekarang lengan atas. Coba diangkat ke atas, angkat sampai tinggi, terus bisa, terus. Iya. Saya menekan ke bawah, pasien mengangkat ke atas. Ini juga sama. Bahu, coba diangkat dua-duanya. Dia gini, tetap tidur. Nah, itu. Ulangi. Yuk, saya tekan bawah. Nah, sama.
Jadi kekuatannya sama, 5-5. Gerakannya bebas-bebas, kekuatannya 5-5. Kalau yang diperagakan tadi yang kedua, ini full bisa begini, ke atas apa? Yang ini kok cuman segini, tetapi masih bisa bertahan agak lama. Ini berarti kekuatannya untuk lengan yang kanan, kekuatannya berarti 4. Karena kalau definisi kekuatannya adalah 0 sampai 5, 0 itu sama sekali, coba digerakkan Pak. Nah dia tidak bisa menggerakkan, diam saja ya, diam saja. Saya perintahkan untuk menggerakkan, tetapi dia sama sekali tidak bergerak. Juga tidak ada kontraksi otot sama sekali. Jadi seperti diam saja. Coba Pak, yang lemes tadi kan sini, waktu saya disuruh gerakkan yang lemes kan sini. Coba sekarang kekuatannya seberapa? Digerakkan coba. Oh, tidak bisa bergerak sama sekali. Kita amati tonus atau kontraksi ototnya, maaf bukan tonus ya. Kontraksi otot pun tidak ada. Jadi denyutan ototnya pun tidak ada kontraksi. Itu adalah kekuatannya 0. Kalau coba Pak digerakkan juga tidak bergerak, tetapi ada kontraksi otot, denyutan ototnya. Berarti itu kekuatannya 1. Kalau kekuatan 2, saya suruh menggerakkan, dia hanya bisa menggeser kanan kiri, tapi sama sekali tidak bisa mengangkat. Dalam arti melawan gravitasi tidak bisa. Coba Pak digerakkan, geser aja kanan dan kiri. Coba Pak digerakkan, diangkat nggak bisa Pak. Hanya geser kanan kiri, itu kekuatan 2. Kekuatan otot, ekstremitas atas kanan, 2. Kemudian coba digerakkan, tetapi dia tidak hanya sekedar kanan kiri, bisa menggerakkan, mengangkat, tapi kemudian tidak lama langsung turun lagi. Berarti dia mampu melawan gravitasi bumi, dalam arti mengangkat tadi, tetapi tidak bisa menahan dengan beban yang ringan sekalipun. Jadi untuk mempertahankan tangannya sendiri, dalam arti beban ringan ini, tidak mampu, berarti dia 3. Mampu bergerak melawan gravitasi bumi, tetapi tidak mampu menahan tahanan ringan sekalipun. Tahanan ringan yang dimaksud, ini adalah beban tangannya sendiri. Coba Pak diangkat. Diangkat gini terus langsung turun. Nah, belum saya tekan aja sudah langsung turun. Jadi gerak gini langsung turun. Itu 3. Kalau yang pertama tadi, yang diperagakan oleh Pak Poniman tadi, coba diangkat seberapa bisanya. Nah, kemudian kan dia masih bisa menahan beberapa saat, tidak langsung ambruk, tidak langsung jatuh lagi. Nah, itu adalah kekuatannya 4. Karena mampu melawan gravitasi bumi dan mampu menahan tahanan ringan. Dalam arti dia bisa menahan bebannya sendiri itu. Coba diangkat. Nah, tetapi pada saat kita kasih tahanan yang keras, yang kuat, seperti kekuatan saya yang 5 ini, dia kemudian segera turun lagi. Jadi untuk yang terakhir tadi, kekuatannya 4. Definisinya apa? 4. Adalah mampu melawan gravitasi bumi, melakukan gerakan melawan gravitasi bumi, dan mampu menahan gerakan tahanan yang ringan, tapi tidak mampu melawan tahanan yang keras. Jadi sekali lagi, untuk gerakan tadi, yang kanan adalah bebas-bebas, jadi 5-5 kekuatannya. Atau yang diperagakan tadi, yang kedua, bahwa yang kanan terbatas, yang kiri bebas, dengan kekuatannya, sini 4 yang kanan, yang kiri 5. Itu adalah cara penilaian untuk yang gerakan dan kekuatan ekstremitas atas. Kita belum bergerak ke bawah.
Karena sesuai dengan kaidah yang tadi saya sampaikan adalah pemeriksaan dari atas ke bawah dulu. Sehingga harus kita selesaikan dulu untuk pemeriksaan ekstremitas atas. Gerakan dan kekuatan sudah, kemudian refleks fisiologis. Refleks fisiologis, jadi untuk kita berikan ketukan atau rangsangan di tendo otot bisep di tangan yang kanan. Jadi karena posisinya agak fleksi dan pronasi. Fleksi berarti nekuk, pronasi gini. Jadi seperti orang yang santai banget begitu. Karena posisinya begitu, untuk mencapai tendon otot bisep, kita bantu menyampaikan dengan memberikan tekanan gini. Sehingga tendon otot yang sulit dijangkau karena ada posisi fleksi dan pronasi tersebut, itu bisa kita bantu menjangkau untuk dirangsang dengan bantuan ini. Kemudian kita ketuk. Nah, ya, gitu. Ini santai aja, fleksi dan pronasi, kayak santai banget ya. Ya, ini untuk penilaian refleks fisiologis. Ini bisa hiporefleks atau refleks menghilang, bisa pemeriksaan pemeriksaan refleks fisiologis normal, bisa juga hiper, kalau seharusnya hanya terangsang sedikit gini, kemudian dia merangsangnya gerakannya agak banyak, gitu ya. Jadi ini pada pemeriksaan yang refleks fisiologis ini, pasien harus tidak kaku, tidak tegang. Bahkan kalau dia mengalami penurunan kesadaran pun lebih mudah melakukan pemeriksaan ini. Karena kalau dia sadar, kadang-kadang dia tegang, kadang-kadang dia seperti melawan dan sebagainya, sehingga agak terganggu. Pada saat itu justru kita harus menyampaikan supaya santai, santai, tidak usah tegang, supaya nanti gampang dilakukan pemeriksaan refleks yang fisiologis, refleks bisep. Kalau refleks triceps sama, kita tahan, santai mawon dijalehke, itu tetap fleksi dan pronasi begini. Ini tendon otot tricepsnya, posisinya kan sudah di permukaan gini. Nah, sehingga, nah ini normal ya, muncul, ya, itu tidak usah pakai penahan ini, rangsang yang kita berikan sudah sampai, ya. Nanti gerakannya akan begini, ya, supaya dia bebas bergeraknya, lemes nggak, santai, ya. Refleks yang fisiologis untuk refleks triceps, dia gerakannya pada saat diketuk dia akan begitu. Kalau yang refleks bisep dia akan begini, yang sesuai dengan arah ketukan. Kalau yang bisep diketuk di sini dia begini. Kalau refleks triceps diketuk di belakang dia akan begini. Ya, itu adalah refleks fisiologis untuk bisep, refleks fisiologis untuk triceps ini ke sana. Kemudian refleks brachioradialis. Lemes nggih? Jadi kita ketuk untuk daerah tendon otot brachioradialis. Dia rangsangnya akan begini. Ya, ingat tadi yang di sini begini, bisep akan begini, brachioradialis akan begini. Kemudian ini dikiti ini. Nah, dia akan begini. Refleksnya gitu. Kalau yang di sini brachioradialis akan begini, ini bisep akan begini, ini triceps akan begini. Itu adalah pemeriksaan refleks fisiologis di ekstremitas atas. Kemudian gerakan, kekuatan sudah, refleks fisiologis sudah. Kemudian refleks patologis. Refleks patologis ini ada, permisi ya, lemes, bebas, free untuk jari-jarinya.
kita lakukan pemeriksaan refleks patologis di tangan, yaitu refleks Tromner. Kalau ini refleks Hoffman. Jadi refleks Hoffman dari atas, disentil dari atas, refleksnya akan muncul begini. Kalau yang kita sentil dari bawah, namanya refleks Tromner. Jadi refleks Hoffman maupun refleks Tromner adalah pemeriksaan refleks patologis di tangan. Kalau muncul, itu akan menunjukkan begini. Sama, Hoffman juga begini, Tromner begini. Yang membedakan adalah letak rangsang yang kita berikan. Ya, begitu juga yang sebelah kiri. Posisikan free, santai, kemudian kita lakukan sentuhan dari bawah, itu Tromner, atas Hoffman. Sekali lagi, hasilnya kalau positif, itu akan seperti mencengkeram. Ya, jadi refleks patologis positif atau negatif. Menilainya di rekam medis menulisnya begitu. Jadi tadi sudah kita lakukan gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis, kemudian tonus. Tonus otot kita lakukan, pasien tidak usah gerak ya Pak ya, yang menggerakkan saya sendiri. Jadi kita gerakkan pasien secara pasif, yang aktif kita. Jadi kebalikan dengan pemeriksaan gerakan dan kekuatan. Pasien harus aktif. Misalnya pemeriksaan gerakan, coba digerakkan Pak, nah, dia kan harus aktif gerak sendiri. Kalau tonus tidak, dia tidak boleh menggerakkan. Santai mawon tidak usah digerakkan, saya yang menggerakkan. Nah, nanti kita nilai tahanannya. Apakah kaku banget, berarti menulisnya nanti tonus meningkat, atau terlalu layuh, atau terlalu lemes. Ya, jadi kalau normal harusnya ditulisnya normotoni atau tonusnya normal. Kalau terlalu lemes, itu hipotoni. Kalau seperti ada tahanan, kaku banget, itu hipertoni. Begitu cara memeriksanya. Sekali lagi, Pak, santai saja, tidak usah digerakkan, saya yang menggerakkan. Ya, ini pemeriksaan tonus otot. Ya, menilainya bisa tadi hipertoni, normotoni, atau hipotoni. Sesuai dengan sifat kelainannya, UMN atau LMN. Begitu juga yang sebelah kiri. Ya, tidak usah bergerak Pak, saya gerakkan sendiri. Nanti hasilnya apa ditulis di dalam rekam medis. Cara pemeriksaannya seperti itu. Jadi yang sudah kita lakukan adalah gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis sudah, tonus otot sudah. Terus kemudian kita melihat trofi. Trofi otot itu dengan cara dilihat, diobservasi gini. Dibandingkan kanan dan kiri. Apakah sama atau ada hipotrofi? Biasanya kalau hipotrofi mengecil, melisut, begitu. Ya, ini hanya diobservasi saja terjadi hipotrofi atau tidak. Setelah itu pemeriksaan klonus. Ya, kalau untuk pemeriksaan klonus itu nanti ada dua, klonus patella dan klonus achiles. Sedangkan di atas tidak ada pemeriksaan klonus. Nanti penilaiannya klonus positif atau negatif gitu saja. Jadi untuk yang ekstremitas atas sudah kita lakukan semua, pemeriksaan gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis sudah semua, tonus dan trofi sudah. Baru kita beralih ke ekstremitas bawah. Sama seperti tadi, mulai dari gerakan. Coba Pak digerakkan, yang kanan digerakkan, dinaikkan ke atas. Nah, bisa. Kemudian yang kiri bisa. Sekarang dua-duanya bareng, oh sama, simetri. Nah ini
berarti kekuatannya penuh. Gerakannya bebas, maaf, bukan kekuatan. Ini tadi meriksa gerakan. Gerakannya tampak simetri, bebas, dan bebas. Gerakan ekstremitas bawah, kanan dan kiri, bebas-bebas. Kalau gerakannya bebas, kita lanjutkan dengan pemeriksaan kekuatan otot. Kita bagi juga menjadi 3 regio. 3 regio yaitu kaki, tungkai bawah, tungkai atas. Ya, kita lakukan bersama-sama untuk sekaligus membandingkan apakah sama kanan dan kiri. Ya, Pak, dijejak ke bawah seperti ngegas, ya saya menahan ke atas, Pak Poniman ke bawah. Ternyata kekuatannya sama dengan saya, bisa kuat-kuatan. Jadi untuk tungkai bawah, regio kaki, kanan dan kiri, gerakannya bebas, kekuatannya 5-5. Kemudian kita ke ekstremitas yang bawah, regio yang tungkai bawah. Coba ditekuk dulu. Dijejak, ditendang saya. Dua-duanya ke bawah. Ya. Ya. Kemudian atau posisi begini, saya yang yuk diangkat. Nah. Ya, kanan dan kiri sama. Tekuk. Tekuk. Atau gini. Yuk diluruskan. Saya tahan, dia tetap bisa meluruskan. Tungkai bawah kekuatannya 5-5. Gerakannya bebas-bebas. Sekarang di sini tungkai atas, saya tekan ke bawah, panjenengan nekuk ke sana. Yuk. Nah, ini bisa. Gerakan dan kekuatannya sama. Ya, gerakannya bebas, tungkai bawah, kanan kiri, kekuatannya sama. Sekarang seakan-akan yang sebelah kiri roda agak lumpuh, kekuatannya sembarang terserah. Coba diperagakan bahwa yang kiri agak lumpuh dengan kekuatan sembarang, nanti saya akan menilai. Coba digerakkan dua-duanya bareng. Ini penuh misalnya. Penuh bisa ke atas. Ya, sini seberapa? Nah. Misalnya kekuatannya segini. Ini full bisa ya, Pak ya? Ya, sudah. Berarti yang kiri terbatas, yang kanan bebas. Kekuatannya menilainya seperti yang tadi. Karena yang di sini kekuatan tadi full, penuh, yang di sini terbatas. Dia hanya bisa segini, tetapi bisa menahan. Berarti kekuatannya 4. Karena 5 itu full, 4 itu bisa bergerak melawan gravitasi bumi, mengangkat, tetapi dan juga bisa melawan gerakan tahanan ringan, dalam arti beban kakinya sendiri itu bisa, tetapi kekuatan penuh tidak bisa. Berarti 4. Kalau 3 misalnya itu bisa digerakkan, mengangkat, melawan gravitasi bumi, tetapi langsung cepat jatuh, tidak bisa menahan kekuatan ringan sekalipun. Itu berarti 3. Sekali lagi, kalau yang 2, dia tidak bisa melawan gravitasi bumi, disuruh menggerakkan hanya bisa geser kanan kiri. Kalau kekuatannya 1, sama sekali tidak bisa bergerak, tetapi tampak denyutan atau kontraksi ototnya. Kalau 0, berarti sama sekali tidak ada gerakan maupun kontraksi otot. Itu jadi gerakan dan kekuatan sudah kita lakukan. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan refleks fisiologis, yaitu ini refleks patella. Jadi kita agak fleksikan sedikit gini, tapi posisi rileks, kemudian kita lakukan pengetukan di tendon patella. Ini juga sama, kanan dan kiri. Itu refleks fisiologis. Hasilnya normal atau positif, atau menurun atau meningkat. Kemudian
refleks agiles, agak sedikit fleksi, rileks, ya. Kemudian kita lakukan penekanan di sini, kita regangkan melalui ujung jari kaki, kemudian kita lakukan pengetukan di tendon agiles. Nanti gerakannya kita akan merasa pada saat kita tekan begini, kita ketuk di sini. Kalau positif, dia akan seperti menjejak tangan kita tadi. Ini tangan kita ketuk di sini, ya, dia akan begini. Seperti menekan kaki kita. Gini, dia akan menggerak ke bawah. Begitu juga yang sebelah sini. Difleksikan, santai, kita regangkan, kemudian kita ketuk di sini. Itu adalah refleks fisiologis, refleks agiles. Itu dua-duanya, refleks patella maupun agiles, itu adalah refleks fisiologis. Hasilnya seperti tadi, bisa normal, refleks fisiologis meningkat atau menurun, menghilang. Kemudian refleks patologis. Kalau refleks patologis di tangan tadi ada 2, yaitu Hoffmann dan Tromner. Kalau di kaki lurus santai itu ada 7, yaitu refleks Babinski. Refleks Babinski kita oles di plantar fleksi dengan gerakan menyisir dari arah lateral ke medial. Nanti responnya akan seperti mencengkeram. Ini adalah Babinski. Kemudian cadok, kalau cadok di tepi begini. Kalau tadi kan di plantar fleksi, menyisir dari lateral ke tengah. Kalau ini dari lateral juga dengan gerakan yang sama. Responnya juga akan sama mengkerut. Ya, 2. Kemudian open hand. Kita susuri begini. Nanti refleks yang muncul juga begitu. Kemudian refleks Gordon. Itu kita tekan di otot sini. Gerakan yang muncul juga sama. Kemudian refleks wing. Refleks wing kita berikan rangsangan, kita tusuk di jari yang keempat, punggung jari yang keempat. Itu nanti juga sama. Gerakan yang muncul, maaf, bukan begini ya. Kalau tadi yang begini hanya tangan. Kalau ini gerakan yang muncul megar, buka. Ya. Terus gonda. Kita tekan ke bawah. Muncul nanti di jari keempat itu kita tekan ke bawah. Nanti akan megar kakinya. Ini Schaffner. Kita tekan di tendon agiles ini. Tendon agiles. Nanti akan megar. Ya. Itu jadi baru ada 5. Nanti 2 yang terakhir adalah Mendel, Rossolimo. Hanya Mendel dan Rossolimo yang respon kalau positif adalah mencengkeram. Jadi sekali lagi, untuk yang refleks patologis di bawah ada 7, 2 yang responnya megar buka begini jari-jarinya, dan itu ada 5 yang responnya begitu, yaitu Babinski, Cadok, Oppenheim, Gordon, Schaffner, Wing, Gonda. Itu yang responnya buka. Kalau yang ini Mendel, Rossolimo, refleks patologis di kaki yang kalau positif refleksnya mencengkeram. Kalau tadi yang di atas kan Hoffmann dan Tromner
mencekram juga. Kalau yang di kaki 5 yang buka, yang 2 mencekram. Begitu juga yang sebelah kiri. Babinski, Chaddock, Oppenheim, Gordon, Schaffner, Gonda, Wing. Ya, jadi ada 2 di atas dan yang di bawah tadi Babinski yang responnya begini mencengkeram, yang responnya buka itu ada Babinski, Chaddock, Oppenheim, Gordon, Schaffner, Bing, dan Gonda. 2 itu sudah ada 7, yang 2 yang refleksnya begini adalah Mendel dan Rossolimo. Jadi di bawah ada 9 refleks patologis, di atas ada 2 refleks patologis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis, kurang tonus, klonus, dan trofi. Ya, tonus seperti tadi yang waktu di atas tidak usah bergerak ya Pak, saya menggerakkan. Ya, jadi gini, kita gerakkan di sendi ini. Hasilnya bisa terlalu lemes, jadi hipotoni, atau ada tahanan tapi ringan, ya, atau terlalu kaku atau hipertoni. Kanan dan kiri sama. Kemudian pemeriksaan trofi hanya dilihat saja, dibandingkan, kemudian ditekan gini. Tadi juga ya, yang di atas juga sama. Ditekan apakah terlalu kosong atau mengecil, itu dilihat saja, diobservasi. Kok sepertinya ada kecurigaan trofi mengecil, kita tekan gini. Kita palpasi gini, apakah betul kosong ototnya? Itu. Kalau tidak ada kecurigaan, berarti kita gini kan harusnya sama, ada isinya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan klonus. Kalau yang di atas tidak ada, yang di bawah ada 2 pemeriksaan klonus, yaitu klonus patella dan klonus Achilles. Cara pemeriksaannya adalah begini. Kita berikan tahanan, kita tahan di bawah atau distal, kita lakukan kejutan dari arah proksimal. Nanti pada saat kita regangkan begitu, kalau positif nanti akan ada gerakan pada saat kita regangkan. Sebelah sini juga sama, ditahan di distal, dikejutkan, regangkan dari arah yang proksimal. Nanti akan gerak sendiri. Kemudian kalau Achilles ini kita fleksikan sedikit, kemudian kita kejutkan, kita rangsang Achillesnya. Kita dengan kejutan gerakan, kita sudah diam, dia masih gini, seperti apa ya, bergetar gitu. Ini juga yang di sini, kita angkat sedikit, kita gerakkan, dia akan gerak sendiri itu, seperti menekan-nekan tangan kita yang ini tadi, gitu. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan di ekstremitas atas maupun bawah dengan menilai gerakan, kekuatan, refleks fisiologis, refleks patologis, tonus, klonus, dan trofi. Terima kasih Pak, sudah dilakukan pemeriksaannya. Demikian adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.